Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Selamat datang di Gereja Keluarga Kudus Atmo Dirono. Hari ini adalah Hari Raya Penampakan Tuhan. Pada hari ini, kita akan mengenangkan kisah 3 raja dari timur yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem dengan bantuan petunjuk dari bintang, dan sambil membawa persembahan berupa emas, kemenyan, dan mur. Diberitahukan kepada seluruh umat bahwa setelah misa akan ada pemberkatan dan pembagian stiker yang dapat ditempelkan pada pintu rumah masing-masing. Demi terciptanya suasana misa yang hikmat, mohon umat tidak mengaktifkan handphone atau alat komunikasi lainnya dan menjaga ketenangan selama misa berlangsung. Sebelum perayaan Ekaristi dimulai, marilah bersama-sama kita mendoakan doa mohon panggilan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa Surgawi, mengikuti perkembangan dunia dan gereja beserta berbagai tantangan dan kebutuhannya, kami ingat akan sabda Kristus bahwa tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Engkaulah yang empunya panenan itu, maka tumbuhkanlah benih-benih panggilan di antara kami umat-Mu, dan kerja di kebun anggur-Mu. Berkat rahmat-Mu, kami akan berusaha memelihara kerukunan dalam keluarga, memperdalam hidup iman dan doa, serta aktif terlibat dalam hidup menggereja, memupuk jiwa sosial, dan peduli terhadap sesama yang menderita. Kami percaya dan berharap semoga cara hidup dan kegiatan keluarga kami menjadi lahan yang subur bagi tumbuhnya panggilan-Mu. Kami pun berdoa bagi para imam, frater, bruder, dan suster. Semoga kesaksian hidup dan pelayanan mereka menjadi inspirasi bagi kaum muda untuk membaktikan diri seutuhnya kepadamu dengan menempuh jalan hidup imamat atau membiara seturut teladan Kristus, Guru dan Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Perayaan Ekaristi pada sore hari ini akan dipersembahkan oleh Romo Yusuf Sunarno MSF. Marilah sekarang kita menghadap ke pintu gereja untuk menyambut imam dan petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Jaya,
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Ibu, Bapak, rekan-rekan muda, anak-anak yang terkasih dalam Kristus, selamat sore, berkah dalem. Hari ini kita bersama-sama berkumpul untuk bersyukur kepada Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam hidup kita selama sepekan yang lalu. Terlebih atas perayaan Natal yang boleh kita rayakan bersama. Dan hari ini kita bersama seluruh gereja kudus merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau biasa disebut juga Hari Raya Epifani, di mana para majus atau 3 sarjana atau 3 raja datang dari daerah timur untuk datang menyembah Tuhan Yesus yang ada di dalam palungan di Bethlehem. Kita bersyukur atas karya belas kasih Tuhan dalam hidup kita, atas Tuhan yang sudi menampakkan diri kepada kita semua umat manusia. Kita persembahkan perayaan Ekaristi pagi ini untuk beberapa intensi misa. Ucapan syukur atas hari ulang tahun perkawinan pasangan suami istri Felix dan Cindy. Semoga dianugerahi keturunan, damai sejahtera, sukacita, kesehatan dan kelancaran dalam usahanya. Lalu kita juga mohon rahmat kesembuhan bagi Ananda Yoshi dan Odilia. Kemudian kita juga diajak untuk mohon rahmat pengampunan dosa dan kebahagiaan abadi bagi jiwa Kristianus Nurmianto Teguh Wijaya yang dipanggil Tuhan 4 tahun yang lalu. Saudara-saudari yang terkasih, menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang rapuh, yang seringkali jatuh ke dalam dosa. Mari kita hening sejenak, kita siapkan hati kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Dikau, kami menurutkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepada
bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah menyatakan kemuliaan Putra-Mu kepada para bangsa. Semoga dengan penampakan Putra-Mu itu, semakin banyak orang tergerak untuk mengikuti Dia dan menyerahkan diri pada bimbingannya. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putra-Mu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Bacaan diambil dari kitab Nabi Yesaya. Beginilah kata Nabi kepada Yerusalem. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Bangsa-bangsa berduyun-duyun datang kepada terangmu, dan raja-raja menyongsong cahaya yang terbit bagimu. Angkatlah mukamu dan lihatlah ke sekeliling. Mereka semua datang berhimpun kepadamu. Anak-anakmu laki-laki datang dari jauh, dan anak-anakmu perempuan digendong. Melihat itu, engkau akan heran dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati, sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu, dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Sejumlah besar unta akan menutupi daerahmu, unta-unta muda dari Midian dan Eva. Mereka semua akan datang dari Sheba, akan membawa emas dan kemenyan, serta memberitakan perbuatan-perbuatan masyhur Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kiranya Ia mengadili umat-Mu dengan keadilan dan menghakimi orang-orang-Mu yang tertindas dengan hukum. Kiranya segala bangsa menyembah Engkau ya Tuhan. Kiranya keadilan berkembang pada zamanya.
dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kiranya Ia memerintah dari laut sampai ke laut, dari sungai Efrat sampai ke ujung bumi. Rahasia Kristus kini telah diwahyukan dan para bangsa menjadi pewaris perjanjian. Bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada umat di Efesus. Saudara-saudara, kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku demi kamu, yakni bagaimana rahasianya telah dinyatakan kepadaku melalui wahyu. Pada zaman angkatan-angkatan dahulu, rahasia itu tidak diberitakan kepada umat manusia, tetapi sekarang dinyatakan dalam roh kepada para rasul dan para nabinya yang kudus. Berkat pewartaan Injil, orang-orang bukan Yahudi pun turut menjadi ahli waris, menjadi anggota-anggota tubuh, serta peserta dalam janji yang diberikan Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami telah melihat bintang Tuhan di ufuk timur, dan kami datang untuk menyembah Dia. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada zaman pemerintahan Raja Herodes, sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yudea, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur, dan kami datang untuk menyembah dia. Mendengar hal itu, terkejutlah Raja Herodes beserta seluruh Yerusalem. Lalu dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi
Kemudian dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, "Di Betlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi, dan engkau Betlehem di tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena dari engkaulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel." Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka kapan bintang itu tampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem, katanya, "Pergi dan carilah anak itu dengan teliti, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia." Setelah mendengar kata-kata Raja Herodes, mereka pun berangkat. Lihatlah, bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika melihat bintang itu, mereka sangat bersuka cita. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya. Lalu mereka sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepada anak itu, yaitu emas, dupa, dan mur. Kemudian mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Mereka pun pulang ke negerinya melalui jalan lain. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita merayakan Hari Raya Penampakan Tuhan atau Hari Raya Epifani, penampakan Tuhan. Tuhan yang menampakkan diri kepada 3 orang Majus, atau di tempat lain disebut 3 raja, atau di tempat lain juga disebut 3 sarjana. Yang jelas bahwa ketiganya bukanlah orang sembarangan. Dan mulai tahun ini paroki kita ada satu tradisi yang bagus, yaitu ada alat peraga. Ya, mulai perayaan Ekaristi mulai kemarin sore, tadi pagi 2 kali, lalu ditutup hari ini ada alat-alat peraga. Alat-alat peraganya yang ikut perarakan tadi. Ada para malaikat yang unyu-unyu, ada para gembala, ada para raja. Ini siapa yang menyangka bahwa mereka ini adalah dewan paroki harian kita. Wis tuwa-tuwa lho kuwi. Wis tuwa-tuwa kabeh iki. Luar biasa totalitas mereka untuk melayani kita, bahkan didandani kaya ngono ya isih gelem. Pak Aris itu tidak muda lagi loh itu. Hanya kayak nek dibuka ketune itu putih kabeh kuwi wisan rambutnya. Ning brengose tetap ireng ya. Ada yang tompel, ada yang Pak Yongki paling tua kayaknya nih. Ya ada Habib di sana, nganggo surban dan seterusnya. Malaikatnya tidak gatel loh pakai itu. Oh, tidak ya. Hanya sayapnya mungkin terlalu kecil atau badannya yang terlalu besar ini.
Ya, terima kasih Dewan Harian kita beri tepuk tangan untuk mereka. Perayaan penampakan Tuhan di beberapa tempat itu dirayakan dengan berbagai macam cara. Misalnya saya pernah bertugas di Flores, itu ada setelah perayaan Ekaristi, romonya memberkati kapur tulis. Kapur tulis itu nanti kemudian ada anak-anak piapir yang dibagi beberapa kelompok datang ke rumah-rumah umat. Untuk apa? Untuk membagikan berkat Tuhan, berkat Kristus Yesus ke dalam rumah-rumah itu. Karena hari ini juga merupakan hari anak misioner sedunia, maka selain mendoakan, membagikan berkat, kemudian juga pemilik rumah, tuan rumah itu diberi kesempatan untuk mempersembahkan persembahan kepada kanak-kanak Yesus. Lalu uang yang terkumpul itu akan dikumpulkan ke keuskupan ke kepausan di Vatikan sana. Untuk apa? Untuk membantu karya anak-anak misioner di seluruh dunia. Tradisi itu sudah cukup lama, hanya tidak banyak paroki yang mengadopsinya, melaksanakannya. Nah, paroki kita kali ini ada tradisi itu, kita mulai tradisi yang baik itu. Hanya untuk paroki kita tidak pakai kapur tulis, tetapi pakai stiker nanti ya. Jadi nanti Romo akan memberkati stiker-stiker yang sudah disiapkan, lalu nanti akan dibagikan kepada keluarga-keluarga kita untuk ditempel di ambang pintu, di kusen pintu itu. Apa bunyinya stiker itu? Ada yang bawa ini? Stikernya di mana? Oh, saya minta tolong satu mesdinar membawa stiker itu. Tolong ambilkan. Ya. Ya, kasih. Stikernya kurang lebih seperti ini, ada dua corak, ada yang hanya putih, ada yang pakai gambar. Ada tulisan berbunyi, tidak bunyi ding. Tulisan 20 plus C plus M plus B plus 26. Jadi dua angka pertama dan yang terakhir itu menunjukkan tahun ya. 2026. Lalu ada bagian 3 huruf di tengahnya, C dan M lalu B. Ada yang tahu ini artinya? Ada yang mengartikan 3 nama raja atau 3 majus atau 3 sarjana. C, ada yang tahu namanya? Kaspar ya, Kaspar. Lalu M, Melkior. Lalu B, Baltasar. Kaspar, Melkior dan Baltasar. Tetapi ada juga, karena pada saat itu Kristus hadir di tengah kita, memberkati kita semua. CMB itu juga diartikan merupakan singkatan dari kata Latin Christus Mansionem Benedicat. Christus Mansionem Benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini. Maka pintu-pintu rumah yang ditempeli dengan ini disertai dengan doa berkat Tuhan, berkat Kristus, supaya hadir dan memberkati rumah kita masing-masing. Itu nanti yang akan kita buat dalam di paroki kita ini. Saudara-saudari yang terkasih,
pada perayaan sekitar Natal sampai sekarang hari raya penampakan Tuhan, ada beberapa tanggapan, ada beberapa jawaban sikap dari orang-orang di sekitar keluarga kudus dalam menanggapi sekitar kelahiran Tuhan. Yang pertama, sebelum Yesus lahir, Yosef dan Maria datang ke Bethlehem dari Nazaret dalam keadaan Bunda Maria mengandung di usia tuanya, dan mereka mencari penginapan dan mereka tidak menemukan penginapan. Kita tahu diceritakan bahwa penginapan itu tidak mau menampung Yusuf dan Maria yang sedang mengandung. Kalau kita melihat, mungkin direka-reka, dikira-kira mereka penginapan itu tidak mau repot. Tidak mau repot. Wah, ada orang yang mau melahirkan di penginapanku. Ini nanti malah bikin repot. Ini nanti malah bikin kotor. Mendingan terima tamu lain yang bersih-bersih aja. Pemilik penginapan menolak Yusuf dan Maria. Lalu yang kedua, ketika Yesus lahir di kandang di Bethlehem, malaikat datang untuk mewartakan kabar sukacita itu kepada para gembala. Bagaimana respon mereka, para gembala itu? Mereka mendengarkan pewartaan itu dengan sukacita, dan mereka segera bergegas menuju ke palungan. Bergegas segera. Orang-orang sederhana, para gembala itu menerima kabar sukacita dan bergegas menuju ke Bethlehem, ke kandang, ke gua di tempat Yesus berada. Ada sukacita di sana. Tanggapan yang lain apa? Para Majus, yang disebut juga sarjana atau raja, orang-orang penting dari daerah timur, datang untuk mencari kanak-kanak Yesus. Dan setelah mereka menemukannya, mereka bersukacita. Tadi dalam Injil dikatakan mereka bersukacita. Dan karena sukacita itu, mereka kemudian mempersembahkan 3 barang utama yang mahal harganya pada zaman itu, yaitu emas, mur, dan kemenyan, dupa. Itu barang-barang mahal pada zaman itu. Sukacita karena bisa melihat Yesus itu kemudian diungkapkan dengan mempersembahkan kurban persembahan yang berharga. Tokoh lain yang kita ketahui adalah Herodes. Bagaimana Herodes menanggapi kelahiran Yesus? Dia juga seperti para raja yang pengen melihat bayi Yesus. Tetapi kita tahu ceritanya, Herodes bukan ingin datang menemui Yesus untuk menyembahnya, melainkan untuk membinasakannya, untuk membunuhnya. Itu tanggapan-tanggapan tokoh-tokoh yang ada di dalam kisah kitab suci sekitar kelahiran Tuhan Yesus. Pertanyaan renungan bagi kita seperti tokoh yang mana? Kita seperti tokoh apa? Apakah aku seperti para gembala, bersukacita atas kelahiran Yesus dan segera bergegas begitu kita diperintahkan oleh malaikat untuk datang kepadanya? Ataukah kita seperti 3 orang Majus yang dengan macam-macam kehebatannya, raja, sarjana, itu kan orang-orang penting, jabatan, kekuasaan, tetap datang kepada Yesus dengan sikap yang rendah hati,
dan setelah menemukannya ada sukacita di sana, lalu mempersembahkan persembahan? Ataukah kita seperti pemilik penginapan yang tidak mau repot, tidak mau direpotkan dengan aneka macam konsekuensi dari mengikuti Yesus? Kalau ada pemilihan prodiakon, kalau ada pemilihan pengurus lingkungan, yang lain saja. Yang lain saja. Aku tidak mau repot, nanti jadi pengurus malah jadi musuhnya banyak. Pengurus dewan paroki, yang lain saja. Bisa saja kita seperti para pemilik penginapan itu, tidak mau repot urusan-urusan di lingkungan, biar pengurusnya saja. Ataukah kita seperti para gembala, para majus? Atau kita seperti Herodes yang juga datang kepada Tuhan, pengen melihat Yesus, tetapi bukan untuk menyembahnya, melainkan untuk membinasakannya, untuk ngisruh. Kita datang ke gereja bukan untuk bersekutu, menyatukan hati kita, menyembah Tuhan, tetapi untuk merusak perjalanan hidup gereja. Mari kita renungkan, kita jawab pertanyaan ini di dalam hati kita, dan semoga kita semua bersuka cita bersama tiga raja dan para gembala setelah mendengarkan pewartaan malaikat akan kedatangan Tuhan di dalam hidup kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, setelah disegarkan oleh sabda-sabda Tuhan, sekarang mari kita berdiri, kita teguhkan kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa telah menghalau kegelapan hidup kita dengan mengutus terang sejati, yakni Yesus Kristus Putranya. Kini marilah kita ungkapkan doa-doa kita sebagai wujud syukur atas cinta kasih-Nya yang menyelamatkan. Allah Bapa Maha Kudus, curahkanlah Roh Kudus-Mu kepada para misionaris, agar mereka sungguh mampu mewartakan kabar sukacita keselamatan dengan iman yang teguh, pengharapan yang tak pernah habis, serta kasih yang menyala-nyala, hingga akhirnya menghasilkan buah berlimpah sesuai dengan kehendak-Mu. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Bijaksana, terangilah hati dan budi para pejabat pemerintahan, sehingga mereka semakin menyadari bahwa jabatan yang mereka miliki adalah tugas perutusan untuk mengabdi masyarakat. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Rahim,
Tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati, Tuhan Yesus Kristus sendiri, yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil, sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa Maha Setia, semoga di tengah zaman yang kian cepat berubah, penuh tantangan ini, kami tergerak untuk berani terlibat berbagi berkat, memperjuangkan kebenaran Injil, sebagaimana para sarjana mencari cahaya yang dibawa penyelamat kami. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ucapan syukur kami atas hari ulang tahun perkawinan pasangan suami istri Felix dan Cindy. Semoga Engkau menganugerahi rahmat, kedamaian, dan kesejahteraan, sukacita, kesehatan yang cukup, dan juga kelancaran dalam setiap usaha mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kami mohon rahmat kesembuhan untuk Ananda, Yoshi, dan Odilia, dan semoga rahmat kesembuhan yang mereka terima memudahkan mereka untuk memuji memuliakan nama-Mu dan melakukan tugas-tugas pelayanan-pelayanan kepada sesama dengan lebih mudah. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa yang Maha Rahim, kami juga mohon rahmat pengampunan dosa bagi saudara kami, Kristianus Nurmianto Teguh Wijaya, yang telah Engkau panggil ke hadirat-Mu 4 tahun yang lalu. Dan setelah saudara kami menerima rahmat pengampunan dosa dari-Mu, anugerahkanlah rahmat kebahagiaan abadi bersama-Mu di surga. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa di surga, sumber cahaya iman, kami bersyukur atas tanda-tanda cinta kasih-Mu yang telah kami terima. Kami mohon janganlah meninggalkan kami, tetapi siapkanlah kami untuk kebahagiaan tetap dalam diri Kristus Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita siapkan persembahan. Just
Berdoalah saudara-saudari yang terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, pandanglah dengan rela kami umat-Mu yang mempersembahkan bukan lagi emas, dupa dan mur, melainkan Dia yang dalam persembahan ini dimaklumkan, dikurbankan dan disambut. Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya, sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab hari ini dalam Kristus Engkau sendiri mewahyukan misteri penyelamatan kami menjadi terang bagi bangsa-bangsa. Dan sewaktu Dia tampak dalam kodrat kami yang fana, Engkau memulihkan kami dengan kemuliaan-Mu yang baru dan baka. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku,
darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, terlebih seluruh umat-Mu di paroki kami ini. Agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Robertus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yusuf mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke
Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersama rohmu. Damai Kristus. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Kasihanilah kami, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Kasihanilah kami, anak domba Allah, yang menghapus dosa dunia. Berilah damai. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang sore hari ini diundang datang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin.
Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang dengan persembahan untuk menyembah Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami, Engkau telah menerangi kami dengan cahaya-Mu. Semoga Engkau berkenan untuk tetap memimpin kami, agar setelah dikuatkan dengan rejeki surgawi ini, kami dapat melanjutkan perjalanan kami menuju tanah surgawi dengan aman sentosa, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman gereja. Senin 12 Januari akan diadakan sosialisasi Ardas 9 Keuskupan Agung Semarang bagi seluruh anggota Dewan Pastoral Paroki Pleno pukul 19 bertempat di Panti Mandala. Jumat sampai dengan Minggu 23 sampai dengan 25 Januari akan diadakan katekese persiapan hidup berkeluarga. Pendaftaran di sekretariat kantor paroki. Romo dan Dewan Paroki mengucapkan terima kasih atas kemurahan hati umat dalam pemberian kolekte dan sumbangan lainnya. Perkawinan untuk pengumuman yang kedua. Saudari Anita Kristanto dari lingkungan Santa Skolastika dengan saudara Lim Keci dari Singapura. Untuk pengumuman yang ketiga, Saudari Martina Pausani Lastrinovi dari lingkungan Santa Cecilia Majapahit dengan saudara Franciscus Saverius Suryanto dari Paroki Santo Kristoforus Banyu Temumpang. Saudara Claudius Herlambang Kurniawan dari lingkungan Santa Marta Trengguli dengan saudari Claudia Eva Wahyu Yulianti dari Paroki Santo Paulus Sendang Guwo. Saudari Benedikta Maria Samana Santa dari lingkungan Santo Markus Genuk Karanglo dengan saudara Romanos Kaenu Apertalau dari Paroki Mater Dei Lampersari. Saudara-saudari yang mengetahui adanya halangan perkawinan ini wajib menghubungi Romo Paroki. Demikian pengumuman gereja. Saudara-saudari yang terkasih, sebentar lagi kita akan mohon berkat Tuhan untuk stiker-stiker yang akan dipakai, ditempel di rumah kita, yang merupakan doa kita, harapan kita agar Tuhan Yesus Kristus selalu memberkati rumah kita masing-masing. Dan setelah itu nanti para petugas akan melayani kita untuk menerimakan, membagikan stiker-stiker itu. Hanya karena jumlahnya mungkin tidak sangat banyak, tidak cukup untuk kita semua, maka kali ini hanya satu keluarga satu stiker, ya, satu keluarga satu stiker. Semoga kita mendapatkan semua. Kalau tidak, ya berdoa sendiri-sendiri, nanti beli kapur sendiri-sendiri, dioret-oret sendiri di rumah. Ya, kita akan mohon berkat Tuhan untuk stiker-stiker yang akan kita pasang. Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kedatangan-Mu di dalam hati kami masing-masing, kehadiran-Mu di dalam gua di Bethlehem
di kandang Bethlehem, dan juga di relung-relung hati kami masing-masing. Maka kami mohon Engkau memberkati stiker-stiker ini yang akan kami pasang di rumah kami masing-masing sebagai ungkapan harapan kami akan perlindungan-Mu bagi rumah kami masing-masing. Christus mansionem benedicat. Semoga Kristus memberkati rumah ini di tahun 2026 ini, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, kami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan kita dalam perayaan Ekaristi, Hari Raya Penampakan Tuhan pada sore hari ini, terlebih para petugas yang telah melaksanakan tugas pelayanan dengan baik, para peraga dari Dewan Harian yang telah menunjukkan totalitasnya untuk melayani kita semua. Sekarang mari kita siapkan hati kita untuk mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Allah yang Maha Kuasa memberkati kita semua, keluarga kita masing-masing, hidup, karya, pelayanan-pelayanan kita, dan rencana-rencana baik yang akan kita lakukan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.